Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada dokumentasi kali ini kita akan mendokumentasikan atau membahas tentang mengelola database pada PostgreSQL di Ubuntu. Oke, dengan kondisi ya, PostgreSQL yang dipakai adalah versinya 15 dan Ubuntunya adalah Ubuntu 2204. Oke, kita langsung aja. Oke. Nah, kita masuk ke dalam terminal ya. Kita anggap ini udah masuk terminal. Nah, saya udah buka terminal untuk mempersiapkan itu. Nah, kita dari sini kita posisi ya, posisi status PostgreSQL-nya. Kita cek. Oke. Nah, status PostgreSQL-nya itu sedang aktif, sedang nyala ya. Artinya service di belakang layarnya si PostgreSQL ini sedang berjalan. Nah, oke ya. Sorry. Batuk sedikit tadi saya sedang. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita untuk meng-create database, mengelola database ini kita hanya membahas hanya untuk create database sama mendrop database. Yang pertama untuk meng-create database. Untuk meng-create database kita masuk dulu ke command prompt-nya Postgre. Untuk masuk ke command prompt-nya Postgre itu nanti bisa dicek di video-video sebelumnya. Nah, atau bisa langsung dari sini pakai sudo min i login. Min u atau u memakai user Postgres. Terus kemudian kita kena command prompt, kita masukin passwordnya. Oke. Nah, kita clear. Nah, di sini kita sudah aktif. Maksudnya sudah login dengan user Postgres pada mesin yang namanya Tubagus. Nah, dari sini kita bisa masuk ke command prompt-nya Tubagus dengan melakukan perintah atau menulis perintah psql enter. Dah. Oke, ini sudah masuk ke command prompt-nya PostgreSQL ya. Nah, cara membuat database-nya adalah kita bisa menggunakan sintak create database. Di sini baru nama database-nya. Oke, dan diakhiri dengan titik koma. Database-nya lagi, database, ada lagi nanti. Oke. Nama database-nya. Oke. Dah. Nah. Oke. Nah, langsung aja ya. Kita membuat database yang namanya JajalDB. Oke, enter. Nah, dari sini kita bisa mengecek database sudah tercreate atau belum adalah dengan menggunakan \l. Nah, di sini sudah tercreate JajalDB. Tadi saya lupa ya untuk untuk ngeceknya dulu. Untuk mengeceknya dengan menggunakan perintah \l. Oke, ini agak kebalik-kebalik, saya mohon maaf. Oke, nah jadi kalau misalnya ada perintah di command prompt-nya PostgreSQL ini dengan menggunakan perintah \. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu perintah \nya itu apa aja, bisa menggunakan perintah \, tanda tanya. Nah, \, tanda tanya ini kalau kita enter nanti keluar semua opsi-opsinya. Nah, keluar misalnya perintahnya itu apa aja, misalnya \, copyright, \, dari sini kan \copy, echo, ir, terus ada connect, ada informasi, ada d tulis ya, du, nah ini banyak ya, ada du, ada apa \l. Nah, di sini juga ada \, banyak sih sebenarnya sih, mana di sini. Nah, \query ini, banyak lah, key, quit. Nah, di sini juga ada \, banyak dah pokoknya dah, baca sendiri. Ngambek deh gue. Nah, di sini ada \c untuk connect-nya, untuk count infonya nanti teman-teman bisa coba. Misalkan di sini \count info, ini hanya sekedar ini aja ya. Nah, you are connected di database Postgres dengan memakai user Postgres via socket.in di var run PostgreSQL di pada port 5432. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat \l itu untuk kita list data, kita untuk melihat
atau melist database apa saja yang ada pada PostgreSQL klasternya PostgreSQL yang kita masuk ini. Nah, ini. Nah, tadi barusan kita meng-create database JajalDB. Nah, di sini ada JajalDB. Nah, kayak sekarang kalau misalnya kita untuk mendropnya gampang dengan sintak drop database nama DB-nya. Nah, nama DB-nya titik koma. Nah, nama DB-nya mau kita drop apa? JajalDB titik koma. Oke, kita enter. Oke. Kalau misalnya sudah ada output drop database di sini artinya berhasil, kita tinggal cek /l. Oke. Nah, di sini dia. Hanya ada Postgres template 0, template 1. JajalDB-nya udah nggak ada. Kalau di atas di sini masih ada JajalDB. Oke. Gampang ya, mudah. Oke. Sekarang ini sekarang kita mau mencoba untuk membuat database dari terminal biasa, bukan command prompt-nya si PostgreSQL. Kalau di command prompt PostgreSQL ini kita bisa melakukannya menggunakan query. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk membuat database baru melalui terminal Linux. Jadi nanti teman-teman bisa memilih enaknya yang mana sih, ya pokoknya sesuai dengan convenience, bahasa kampung gue, asik, convenience. Oke, kita quit dulu ya. Oke, quit dulu, kita clear. Nah, tetapi balik lagi sama seperti create user, itu harus menggunakan user Postgres. Oke. Nah, user Postgres ini di sini kita harus kalau misalnya kita cek dengan PWD-nya di mana kita berada, ini ada di varlib PostgreSQL. Oke. Nah, jadi di home directory-nya Postgres. Oke, kita clear. Nah, dari sini baru kita bisa melakukan perintah membuat DB dengan perintah create DB baru nama DB-nya. Nama DB. Nggak usah ada titik koma. Oke. Sama kayak perintah Linux biasa. Nah, oke. Nah, contoh kita langsung ya JajalDB. Enter. Artinya dia sudah ter-create. Sekarang kalau misalnya kita mau drop tab aja, drop ada tuh drop DB, asik, drop DB. Baru nama database-nya JajalDB, enter, asik. Oke, drop DB artinya berhasil. Dah. Nah, sekarang saya exit lagi nih. Nah, oke. Saya cek di mana kita berada. Nah, di home to bagus. Nah, kita sekarang ini berada di home to bagus dengan menggunakan dengan login menggunakan user Tubagus di komputernya atas nama Tubagus. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita mau meng-create DB dari sini, sebenarnya sama seperti create user. Nah, kita tetap aja harus melalui harus melalui user Postgres yang mengeksekusi. Berarti kita harus menggunakan sudo super user do. Nah, sudo min u. Nah, menggunakan user Postgres. Oke. Create DB, baru di sini nama create DB-nya. Nah, di sini kita loginnya, maksudnya loginnya kita perintah ini menggunakan user Postgres, baru di sini perintahnya create DB JajalDB. Enter. Nah, sama. Kalau misalkan kita masuk ke sini, kalau misalnya kita eksekusi ini, kalau kita ada di posisi di home to bagus, ini akan ada warning seperti ini. Could not change directory home to bagus, permission denied. Ya, wajar karena kita melakukannya, biar kata kita melakukannya memakai user to bagus, tetapi via user si Postgres. Nah, sedangkan user Postgresnya itu home directory-nya bukan di home to bagus. Nah, jadi kalau misalkan, tapi ini sebenarnya sudah tercreate. Nah, sekarang kita drop. Oke. Nah, ini balik lagi, ada lagi yang namanya warning kayak gini, permission denied. Wajar. Nah, supaya kita nggak ada warning kayak gini, sebenarnya gampang-gampang aja ya, cuma tinggal teman-teman ganti aja, masuk aja ke direktorinya, home direktorinya si Postgres, lib Postgres. Sebenarnya nggak ada masalah mau dimanapun itu, ini hanya warning aja. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini, kita memakai
kita memakai perintah yang sama, kita enter sudo min u. Nah, gua tak clear dulu ya biar enak. Nah, sudo min u create db jajal db. Nah, min u Postgres, menggunakan user Postgres, jalankan perintah create db jajal db. Tep. Oke. Nggak ada warning kan? Nah, sekarang kita drop. Create db-nya kita rubah menjadi drop. Enter. Oke, jajal db. Enter. Nah, sudah deh. Begitu. Oke? Gampang ya? Mudah. Nanti cuma tinggal teman-teman mau pilih yang mana, mau memakai dari PSQL atau menggunakan terminal biasa. Nah, tinggal dipilih aja enaknya gimana. Oke, segitu dulu untuk meng-create dan mendrop DB. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.